Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Green Supply Chain Management. Saya sendiri Muhammad Fatur Rahman Zain dengan NPM 6204013. Pada kesempatan ini, kami akan mereview salah satu artikel dengan judul How Halal Transportation System Impact the Location Routing Problem, di mana hasil karya dari Oki Anita Chandra Dewi dan Lucky Trihardani. Pada kesempatan ini, kami akan membahas beberapa ulasan mengenai isi dari artikel tersebut. Untuk dari abstrak sendiri yang kami coba telusuri, bahwasanya di mana penelitian ini mengevaluasi dampak dari sistem transportasi halal terdapat location routing problem atau yang disebut LRP dengan menggunakan pendekatan analitis. Penulis menyelidiki bagaimana penerapan sistem ini memengaruhi pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah LRP ini. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem transportasi halal itu mempertimbangkan dari berbagai banyak aspek, pertama dari kehalalan produk, efisiensi ekonomis, dan keberlanjutan, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam merencanakan rute dan lokasi. Kemudian, untuk pembukaan sendiri ini pengantar memperkenalkan ILRP ini dan pentingnya sistem transportasi halal dalam konteks tersebut. Latar belakang penelitian dan tujuan utama penelitian juga diperkenalkan secara singkat, pemberian pemahaman awal tentang topik penelitian. Tentang review yang kami dapat yaitu membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian termasuk tinjauan literatur tentang ILRP dan analisis konsep sistem transportasi halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis untuk mengevaluasi dampak dari sistem transportasi yang digunakan sama ini, terutama dalam sistem transportasi halal terhadap penyelesaian masalah ERP. Dan hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa penerapan dari sistem transportasi halal itu sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan ERP ini. Jadi, dengan adanya konsep sistem transportasi halal ini, itu sangat menentukan bagaimana perusahaan, manufaktur, dan sebagainya untuk memutuskan keputusan-keputusan yang tepat untuk menyelesaikan ERP ini. Sistem ini mempertimbangkan berbagai macam aspek. Pertama, kehalalan produk, efisiensi ekonomis, dan keberlanjutan dalam perencanaan dan rute dan lokasi. Dan dalam makalah ini juga itu dapat kita ambil bahwasanya batasan permintaan halal dan non halal ini dengan formulasi arus kendaraan pada mode rute lokasi tak berkapasitas. Barang halal dan non halal tidak tercampur dalam satu kendaraan angkutan. Jelas terlihat perbedaan pengangkutan barang halal dan non halal. Masalah perurutan lokasi digunakan untuk meminimalkan total biaya secara bersamaan. Jadi tentu dengan adanya model halal transportasi ini itu sangat bisa menentukan dan meminimalkan total biaya dalam pengiriman barang-barang halal dan maupun non halal. Dengan algoritma heuristik dikembangkan untuk menyelesaikan masalah biaya minimum dengan pertimbangan aspek halal. Jadi dengan menggunakan algoritma heuristik dikembangkanlah suatu sistem atau suatu skema untuk bisa menyelesaikan atau bisa mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah biaya minimum dengan mempertimbangkan aspek dari hal tersebut. Jadi dengan menggunakan algoritma heuristik ini itu dapat menyelesaikan khususnya bisa menekan dari biaya minimum dengan mempertimbangkan aspek halal yang sedang dibawa dalam transportasi tersebut.
Kemudian makalah ini juga melakukan beberapa eksperimen numerik untuk mempertunjukkan perilaku algoritma ini. Tentu dengan adanya, artikel ini kita juga mencoba untuk, eee, melakukan beberapa eksperimen eksperimen atau melakukan beberapa, studi kasus ataupun melakukan secara langsung ke lapangan dari perilaku algoritma ini. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil yaitu, dengan merangkum terutama utama dari penelitian dan implikasinya dalam konteks manajemen rantai pasok. Jadi, dalam konsep green, transportation ini itu sangat bisa, digabungkan atau dimasukkan dalam konsep secara utuh di dalam manajemen rantai pasok. Jadi dengan adanya RP, kemudian algoritma mengenai biaya itu bisa sangat dimasukkan dalam proses, general yang ada dalam, rantai pasok tersebut. Penulis juga, eee penulis juga, itu juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kehalalan dalam mengambil keputusan logistik. Jadi tentu dengan adanya, green transportation ini, itu sangat mempengaruhi juga dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses logistik di mata rantai atau di, general dari rantai pasok itu sendiri. Kemudian dari, hasil, opini yang bisa saya berikan mengenai, jurnal, tersebut, dalam pandangan saya, penelitian ini memberikan, wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem transportasi halal, dapat mempengaruhi pengelolaan rantai pasok. Tentu dengan adanya sistem transportasi yang sangat sistematis dan struktur, itu bisa menjadi suatu skema atau bisa menjadi, manajemen baru untuk mengelola rantai pasok dengan terbarukan. Jadi dengan adanya, impact halal di dalamnya, sehingga membuat skema-skema di dalamnya itu sedikit berubah karena harus menyesuaikan dari berbagai faktor tersebut. Kemudian penekanan pada aspek keberlanjutan dan kehalalan menunjukkan relevansi penelitian ini dalam konteks global. Saat ini di mana nilai-nilai sosial, keagamaan semakin diperhatikan dalam praktik bisnis. Tentu dengan adanya, tekanan masyarakat, tekanan, sosial yang ada di sekitar kita, konteks, ini menjadi suatu relevan atau bisa, masuk dan, itu sangat terbuka di konteks global. Jadi petani ini sangat, relevan sih dengan adanya nilai-nilai sosial atau keberagaman yang ada di sekitar kita. Sehingga itu dapat, mempraktiskan bisnis kita sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian implikasi praktis dari penelitian ini dapat, membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional mereka sambil memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Tentu dengan, tekanan dari sosial, keberagaman, sosial, dan, banyaknya pembaharuan-pembaharuan di konteks global ini, itu harus semakin cepat kita mencari inovasi agar bisa menyesuaikan hal tersebut, terutama dalam tingginya konsumen muslim yang harus memperhatikan, halal di dalamnya. Sehingga, itu menjadi tuntutan sendiri bagi perusahaan untuk harus bisa memenuhi kebutuhan, kompleks dari konsumen tersebut. Kemudian sebagai tambahan juga, penelitian penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, terutama dengan mempertimbangkan evolusi sistem transportasi dan tantangan logistik masa depan. Tentu dengan adanya, artikel yang dibacakan ini, yang direview ini, itu menjadi suatu pertimbangan, untuk, di dunia akademik maupun dunia lapangan, karena masih terus ilmu pengetahuan akan sangat dinamis dan konteks global juga akan terus saling berubah, dan tentunya itu harus menjadi tantangan untuk kita semua untuk mencari solusi tersebut. Sekian mungkin, presentasi yang bisa disampaikan, tentu masih banyak kekurangan di dalamnya, terima kasih banyak atas 1 semester ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.